这真是小世界Halo guys, kembali lagi bersama Mamang Alex. Seperti biasa, Mamang selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sedang baik-baik saja. Di video kali ini, Mama akan menceritakan donghua terbaru yang berjudul Hidden Siege Leader atau pemimpin sekte tersembunyi. Diceritakan MC donghua baru ini adalah Jiang Beichen. Dia melakukan perjalanan ke dunia fantasi. Secara tidak sengaja dia memperoleh sistem pengajaran yang paling kuat. Jiang Beichen diperintahkan untuk mendirikan sebuah sekte tersembunyi dengan namanya adalah Sekte Immortal. Pada masa-masa awal sekte didirikannya, dia harus mencari anak-anak berbakat untuk meningkatkan sekte. Setiap hari dia harus berpura-pura menjadi seorang master dan menipu sekelompok murid berbakat sehingga mengaguminya dan bersedia menjadi murid-muridnya. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Jangan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Diceritakan, pada sebuah benua bela diri terdapat banyak praktisi yang saling bersaing satu sama lain. Scene awal kita diperlihatkan pertarungan antara beberapa pemuda. Mereka bertarung serius demi bisa masuk pada satu kelompok bela diri, yaitu adalah Sekte Guangyao. Pemuda itu bernama Chen Hao. Dia bertarung seorang diri hingga berhasil mengalahkan semua orang peserta. Dari hasil tersebut, seorang tetua lantas membuat Chen berhasil lulus dan bisa memasuki sekte tersebut. Dengan senang hati, Chen Hao merasa senang dan berterima kasih kepada para tetua sekte. Sedangkan dari arah belakang, kedua temannya merasa bangga atas pencapaian Chen Hao. Mereka terus memuji dan memberikan selamat karena dirinya telah berhasil masuk ke sekte darah. Kedua temannya ini adalah Haitian dan Xiao He. Namun ucapan tersebut ternyata Chen Hao sama sekali tidaklah menghiraukannya, karena katanya pencapaiannya masuk ke dalam sekte sama sekali tidak ada kaitannya dengan mereka berdua. Jelas perkataan barusan membuat Xiao He dan Haitian kembali mengingatkan Chen Hao kalau sebelum perekrutan sekte Guangyao mereka sudah melakukan sebuah kesepakatan, yakni jika Chen Hao berhasil memasuki sekte darah maka dirinya harus mengajak Xiao He dan juga Haitian. Namun ternyata kesepakatan mereka seketika dibatalkan oleh Chen Hao karena katanya kedua rekannya ini tidaklah memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam sekte. Sontak itu semua membuat Haitian kecewa dan marah. Gimana tidak bahwa dirinya telah banyak berkorban memberikannya banyak biaya agar Chen Hao datang ke tempat ini. Lagi-lagi Chen Hao tak mau mendengarkannya. Dia malah ingin menggeprek Haitian dengan kekuatan tinjunya. Beruntung, Xiao He menghentikannya serta meminta Chen Hao untuk menempati janjinya, yaitu harus membawa mereka berdua ke sekte darah. Di sana Chen Hao malah merubah kesepakatan mereka, yaitu selama keduanya mau menjadi pelayan Chen Hao, maka dirinya akan membawa keduanya. Mendengar itu Haitian jelas menolak. Dia sama sekali tidak sudi menjadi pelayan Chen Hao. Dia tidak terima hal itu, mau ditaruh di mana mukanya. Namun beda halnya dengan Xiao He. Dia malah menerimanya, yang bahkan demi memasuki sekte darah, Xiao He rela mengkhianati pertunangannya dengan Haitian dan siap mengikuti Chen Hao meskipun jadi pelayannya sekalipun. Dari sini amarah Haitian sudah tidak bisa ditahan lagi. Segera dia pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Chen Hao. Namun kekuatannya saat ini tidaklah sebanding dengan Chen Hao, membuat dia pun terpental dan disiksa oleh Chen Hao. Namun ketika Chen Hao mau mengakhirinya, tiba-tiba sang ketua sekte memberikan Chen Hao amunisi tambahan, yaitu sebuah pedang yang mengharuskannya untuk membacok Haitian menggunakan pedang itu. Sedangkan Haitian pun sangat tidak berdaya di hadapan Chen Hao.
Beruntung di saat Chen Hao akan mengakhirinya, tiba-tiba sebuah ledakan pun muncul bersamaan dengan kedatangan seorang praktisi. Semua orang sangatlah terkejut, begitupun dengan para tetua sekte. Mereka merasa kesal karena ada yang berani mencampuri urusan sektenya. Ketua sekte dia pun menyuruh Chen untuk menyerangnya. Tanpa diduga praktisi ini sungguh sangatlah kuat, membuat para tetua sekte kini menjadi menghormatinya dan menanyakan tujuan kedatangannya. Dengan santunya praktisi ini pun bilang jika kedatangannya hanyalah ingin merekrut seorang murid. Sontak saja mendengar statement itu, semua tetua merasa kesal. Mereka mengira jika praktisi ini ingin membawa Chen sebagai murid berbakat pergi. Jadinya mereka tidak membiarkannya. Pertarungan pun tidak dapat dielakkan. Ketiga tetua pun tak basa-basi lagi mengeluarkan formasi pedang terkuatnya. Akan tetapi di hadapan praktisi ini, serangan yang terlihat kuat nyatanya hanya ditahan dengan satu tangan saja, membuat akhirnya ketiga tetua pun terpental dan tidak mau bertarung lagi. 难道是我们看走眼了？难道是擂台出错了？ Setelah itu tidak disangka tiba-tiba Chen Hao berlutut dan memperkenalkan diri kalau dirinya siap untuk menjadi murid praktisi ini. Namun nyatanya kedatangannya ke tempat ini ternyata bukan untuk Chen, melainkan dia ingin membawa Haitian. Mendengar hal itu, para tetua merasa kebingungan dengan pilihan praktisi ini. Bahkan mereka sampai mengira jika saat ini semua tetua telah salah menilai Chen. Rasa sangat tidak senang mendengar itu, Chen Hao bilang jika praktisi ini tidaklah memiliki penglihatan karena dalam segi bela diri, Chen Hao sangat percaya diri kalau dirinya lebih hebat dari Haitian. Untuk menjawab kesombongan Chen Hao, kemudian praktisi ini menantang Chen Hao dan Haitian untuk melakukan pertarungan sebulan yang akan datang. Di saat itu mereka akan mengetahui siapakah sebenarnya yang tidak berbakat. Mendengar pembicaraan itu, Haitian sangat pesimis. Dia tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan Chen. Namun kesepakatan telah terbentuk, lalu mereka pun pergi. Scene berpindah pada sebuah tempat indah beda dari sekte biasanya. Di sana Haitian pun segera berlutut dan memanggil praktisi ini sebagai guru immortalnya. Dan nama praktisi ini adalah Jiang Beichen. Yang tadi Mamang bilang ya guys ya. MC pada donghua ini guys, setelah berhasil mendapatkan satu murid, sistem pun mengatakan jika misi Beichen sudah selesai. Di sana, Beichen merasa kesal karena setiap misi yang diberikan sistem itu selalu sangat sulit. Dia berjanji jika sistem yang memberikan misi yang sulit lagi, dia tidak akan menerimanya. Namun sistem di tubuhnya malah mengingatkan atas pengalaman sebelumnya yang juga sangat sulit, tapi Beichen mampu mengatasinya. Hal itu dimulai ketika kedatangan Beichen pertama kali ke tempat ini, sekaligus dia bertemu dengan sebuah sistem di mana sistem itu bilang jika pertemuannya dengan Beichen merupakan sebuah kesempatan besar. Sontak saja Beichen menjadi gembira, dia terus memikirkan nasibnya di masa depan, yang jelas akan menjadi orang kuat. Akan tetapi ekspektasinya tidaklah sesuai harapan. Nyatanya dia masihlah seorang pekerja dan harus terus bekerja seharian. Namun kembali dia merasa senang karena akhirnya setelah 3 tahun berlalu, Beichen kembali bertemu dengan sistem tersebut. Beichen meminta untuk mengirimnya kembali ke dunia sebelumnya, namun sistem tersebut malah memberikan misi kepada Beichen, yang mana dia disuruh membangun sebuah sekte. Selama Beichen mampu membangun sekte, maka dirinya akan dihadiahi sebuah keterampilan bela diri. Tentu saja, untuk membangun sebuah sekte diperlukan para murid untuk mendiaminya. Lagi dan lagi dia pesimis karena kekuatannya yang hanya pemurnian tingkat 3 mana bisa merekrut seorang murid. Tapi buktinya misi perekrutan pun akhirnya terselesaikan. Pertama dia sudah merekrut murid dan kedua dia sudah membangun sebuah sekte yang namanya tertulis pada bongkahan batu sekte ini bernama Sekte Immortal. Di sana, Haitian merasa tidak percaya diri kalau dirinya bisa menjadi murid Beichen. Sama halnya dengan Beichen, dia juga tidak pede karena kekuatannya hanyalah di tingkat pemurnian Qi di level ketiga. Namun dia di hadapan Haitian terus bersikap layaknya seorang guru. Dia memotivasi Haitian hingga inilah yang terjadi. Seketika potensi di dalam tubuhnya pun keluar, diiringi munculnya sesosok naga hitam. Melihat ini Beichen merasa kaget, dia tidak menyangka jika Haitian ini lebih berbakat dibandingkan dirinya.
Namun berkat motivasi gurunya, Haitian pun kembali berlutut dan berterima kasih kepada gurunya. Alhasil dengan adanya murid yang setia pun kembali mendapatkan hadiah dari sistem, yakni berupa teknik keterampilan. Awalnya sangat antusias, namun pada akhirnya dia malah memberikan buku tersebut pada Haitian. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui bahasa Cina. 为什么都是汉字？我就看不懂呢。 Haitian sangat bahagia. Dia menanyakan kapankah mereka akan pergi ke sekte gurunya. Namun ternyata mereka saat ini sudah berada di sekte Immortal. 这里 Meskipun terlihat sederhana, namun Haitian tetaplah merasa bangga dan terus memuji sekte ini. Sebelum masuk ke dalam sekte, Beichen terlebih dahulu menunjukkan tempat tinggal muridnya yang nantinya akan menjadi kediaman Haitian. Gurunya juga meminta agar Haitian untuk mempelajari buku keterampilan yang barusan diberikan. Namun meskipun keterampilan dalam buku itu sulit, Haitian diharuskan berlatih perlahan-lahan. Akan tetapi di saat Beichen memotivasinya, Haitian malah sudah mampu mempelajari buku tersebut. Seketika ekspresi Beichen menjadi gelap membuat Haitian merasa tidak berguna. Karena waktu mempelajari buku tersebut, Haitian merasa terbilang sangat lama. Dia lantas meminta maaf dan meminta gurunya untuk menghukumnya. 了师尊，还请师尊责罚。这就是 Akan tetapi yang sebenarnya, Beichen tidak menyangka kalau muridnya ini lebih berbakat dari dirinya. Layaknya seorang guru, dia pun bersikap tenang dan mencoba menanyakan pemahaman Haitian dalam buku itu. Dan setelah mengetahuinya, Beichen segera pergi ke kamar dan langsung mempraktikannya. Awalnya dia kesulitan guys untuk mencoba. Dia butuh waktu, tidak seperti muridnya yang tokcer. Dia malah butuh usaha yang kuat untuk bisa menguasainya. Tapi pada akhirnya Beichen pun bisa dan akhirnya berhasil menerobos ke tingkat itu. Perasaan senangnya Beichen harus terhenti dikala mendengar kabar kalau Haitian juga telah menerobos ke tingkat 3. Bahkan tak lama dari itu Haitian memberitahu jika dia sudah menerobos lagi ke tingkat 4, lanjut ke tingkat 5 hingga ke tingkat 6. Wow. Merasa panik akan kepesatan muridnya takut melampaui gurunya, beruntung sistem pun muncul kedatangannya kembali. Sistem itu memberitahu bahwa dia memberikan sebuah misi membantu seseorang yang sedang kesusahan. Lalu orang tersebut haruslah dijadikan murid. Jika selesai misi tersebut, maka akan mendapatkan aula utama sekte Immortal, yakni tempat tersebut bisa meningkatkan kekuatan seorang praktisi. Beichen awalnya pesimis untuk menemukan orang yang dalam kesusahan. Namun tak disangka di saat itu juga muncullah seorang wanita yang tengah terluka. Beichen lalu memeriksa datanya. Ternyata wanita itu bernama Wang Duali. Beichen pun segera menghampirinya juga dan menawarinya untuk jadi muridnya. Namun penawaran itu harus terhenti melihat adanya praktisi kuat yang kini mengejar Luoli. Namun ketika Beichen mau pergi karena tidak mau terlibat pertempuran, dia tahu lawannya sangat kuat. Di sampingnya itu sudah ada Haitian yang dengan lantangnya dia malah memprovokasi para praktisi itu. Namun di sana ocehan tersebut belumlah membuat para praktisi itu terpancing. Mereka terlebih dahulu memperkenalkan sekte mereka yang adalah sekte terkuat, yaitu sekte Raja Hantu. Mereka meminta Beichen untuk menyerahkan wanita itu. Awalnya Beichen ketakutan, dia bahkan menolak misi dari sistemnya yang mengharuskan menyelamatkan Luoli. Namun kembali Haitian meremehkan para praktisi ini karena gurunya pasti akan membabat habis mereka. Beichen paniknya menjadi-jadi melihat muridnya tingkahnya seperti itu. Dia menghentikan tindakan dari muridnya. Mendengar ocehan Haitian kali ini, para praktisi itu sama sekali tidak lagi mau basa-basi dan langsung menyerang mereka. Beichen panik dan berusaha kabur dari tempat itu. Beruntung sistem tersebut membantu Beichen dengan mengaktifkan alam lautan pahit, sehingga kembali Beichen menutupi ketakutannya terhadap praktisi sekte hantu di hadapan muridnya. Hanya dengan satu petikan jari saja Beichen berhasil memindahkan para praktisi ini pada dunia kecil alias formasi sekte abadi di sebuah batu yang disebut alam lautan pahit. Para praktisi dari sekte hantu itu kebingungan mengapa mereka bisa ada di sana dan ini tempat apa. Ketua praktisi hantu itu mencoba menenangkan para praktisi lainnya dan dia mencoba dengan kekuatannya untuk bisa menjebol dinding pembatas alam lautan pahit itu. Usahanya tidak membuahkan hasil, lalu dia mencoba mengumpulkan para praktisi lainnya untuk membuat formasi menggabungkan kekuatannya untuk membombardir dinding pembatas lautan pahit itu, sehingga dari luar terlihat lautan di sekte
sekte immortal mengalami getaran. 认识到师尊法力了吧？ Melihat kejadian itu, Wang Luali mulai mengagumi kekuatan Bai Chen itu. Dia mengira kekuatan tadi adalah teknik yang langka dan sulit didapat. Seketika itu juga tiba-tiba sistem memberitahu Bai Chen bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Dia berhasil meloloskan seorang wanita dari kematian. Alhasil, Bai Chen diberikan sistem hadiah berupa naga ikan mas peliharaan dewa. Lagi-lagi dengan konyolnya Bai Chen mengira itu ikan biasa, jadi dia ingin merebusnya pada malam nanti. Kacau. Untung saja naga ikan mas itu lepas dari tangan Bai Chen dan terlempar ke dalam lautan sekte immortal. Sistem memberitahu Bai Chen bahwa naga ikan mas ini adalah binatang ilahi pelindung sekte immortal. Ranahnya ada di Golden Cord. Untung saja Bai Chen tidak jadi memakannya ya guys. Sementara di bawah sana, sekte hantu masih saja berusaha untuk keluar dari dalam lautan pahit itu. Meskipun para praktisi yang lainnya sudah pasrah karena menyadari bahwa dinding pembatas itu terlalu kuat, mereka mengira akan mati di sana. Ketua praktisi sekte hantu itu mengeluarkan kekuatan lonceng ajaib penghancur bumi dan langit untuk mencoba membobol dinding itu. Tapi tiba-tiba ikan mas naga itu ternyata datang ke alam lautan pahit itu, sontak mengagetkan para praktisi yang dikurung di sana. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah para praktisi itu berhasil keluar dari dalam dunia lautan pahit sekte abadi atau malah terkurung selamanya guys? Oke, karena ceritanya sudah usai, maka skin barusan merupakan skin penutup dari part pertama ini. Baiklah, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan kali ini guys. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesabaran untuk mengawal donghua terbaru ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you next time.